Hai guys, balik lagi bersama Kilik Gembel, Gembel Pembasmi Sultan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas sebelumnya ya guys ya. Yaitu kita akan memprediksi hero apa yang akan keluar di Ellora's Raid berikutnya. Biasanya kita ngomongin tentang hero apa yang akan keluar di Idle Legends. Tapi kali ini karena banyak yang request, kita akan ngomongin tentang hero yang kemungkinan akan keluar di Ellora's Raid berikutnya. Jadi kalau misalkan lihat intro gua tadi, kita ada beberapa hero ya guys ya yang gua highlight. Yang pertama muncul tuh ada si Gabriel ini. Gabriel ini udah lumayan lama keluarnya di Ellora's Raid. Kalau di Idle Legends sih masih baru ya, tapi di Ellora's Raid udah lumayan lama. Itu udah 3-4 bulan yang lalu gitu, udah cukup lama. Terus abis Gabriel muncul si Leviathan gitu di hero air. Sudah light terus hero air, terus muncul lagi abis itu si Seshat hero ketiga ya yang muncul di intro gua. Terus ada si Archie, itu tipe api. Sama yang terakhir adalah hero Uriel nih yang barusan muncul, yang baru minggu lalu muncul. Nah, karena yang pertama tadi hero light, terus hero air, terus hero angin, terus hero api, terus hero dark, berarti kemungkinan besar yang akan muncul berikutnya adalah hero light lagi guys, yang akan menggantikan Gabriel di intro gua. Bye-bye Gabriel. Oke. Sekarang jadi kita udah tahu prediksinya adalah hero light yang akan muncul berikutnya. Tapi hero apa gitu yang akan muncul? Nah, temen-temen di Gembel United ya, di grup Discord nih, kalau misalnya kalian belum join bisa langsung join aja guys. Gue diinfoin bahwa hero yang berikutnya akan muncul itu kemungkinan besar adalah hero tipe warrior ya, yang light gitu. Jadi di grup ini kita ngomongin banyak hal sih guys, bukan cuma ngomongin tentang wow tuh gila, banyak skin juga guys yang baru bocoran. Nanti kita akan bahas di konten terpisah ya guys ya. Jadi di sini kita banyak ngomongin tentang bukan cuma Idle Legends dan Ellora's Raid, tapi juga ngomongin tentang misalnya server China, server Jepang dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini dari si kuat-kuat kita dikasih bocoran hero light berikutnya adalah tipe warrior, namanya ini kayak salah ketik dan namanya Centaur Chiron ya. Chiron namanya, harus bacanya Chiron sih. Chiron gitu. Jadi si Chiron ini bentuknya ya namanya Centaur ya, pasti setengah manusia, setengah kuda. Terus biasanya emang pakai busur ya, busur panah gitu. Mirip banget sama si Hylos dari Mobile Legends gitu. Oke. Jadi kita kali ini akan bahas tentang si Chiron ini guys di konten ini. Oke, sekarang sebelum kita bahas tentang skill-skillnya, kira-kira si Chiron ini munculnya kapan? Jadi di sini gue udah bikin timeline ya guys. Kalau misalnya kalian belum tahu, belum pernah lihat timeline ini dan bingung cara gue bacanya, gimana cara taunya, ngertinya, bisa nonton konten gue yang sebelumnya. Jadi di sini si Chiron kemungkinan besar akan muncul di minggu keempat Oktober 2020 guys. Gitu. Gimana cara gua analisanya? Karena kalau kita lihat di akhir-akhir ini si EO itu mengeluarkan hero setiap 4 minggu sekali. Coba kita lihat si Uriel itu muncul di tanggal 29 September 2020. Si Archie muncul di tanggal 2 September 2020 ya. Gitu. Terpautnya 27 hari. 27 hari itu setara dengan 4 minggu guys. Setara dengan 4 minggu. Terus kita lihat lagi sebelum-sebelumnya si Seshat muncul di tanggal 2 Agustus 2020 gitu. Beda ya sebulan lah sama Archie gitu. Jadi bisa disimpulkan dia sebulan ya. Ini Leviathan 1 Juli 2020 dibanding 2 Agustus gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sebelum muncul sebelum muncul Seshat, CEO update-nya sekitar 2 minggu sekali ya guys. Mereka jadi makin males gitu. Jadi makin males bikin hero-hero baru. Atau mungkin mereka mau melindungi orang-orang, pemain-pemain yang nggak sesultan itu ya guys ya. Karena semakin banyak hero baru, ya semakin pusing gitu. Harus nyari hero yang lama itu mau upgrade semakin susah. Tapi nggak tahu juga sih EO apakah sebaik itu apa enggak gitu. Ya mungkin semoga sebaik itu ya. Kita harus berpikir positif guys. Berpikir positif. Kalau nggak ntar di tabok palu EO langsung kena stun hero-hero kita guys. Oke, Yo baik deh, jangan kena stun please. Oke, jadi
harusnya berdasarkan analisa tadi, Chiron tuh muncul di tanggal 25 Oktober guys. 25 Oktober, ya mungkin nggak 25 Oktober, bisa aja 26, 27, 8, 29, tergantung IO-nya. Gue cuma prediksi ya guys, jadi kalau salah ya mohon maaf. Oke, itu untuk Ellora Strait. Kalau untuk Idle Legends kemungkinan munculnya di timeline ke-44, yaitu di Februari 2021 ya. Di minggu ketiga Februari 2021. Gitu, masih lama banget guys, masih 5 bulan kali ya, masih 4 bulanan. Wow, masih jauh deh. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama si Chiron ini, ya kumpulin aja dari sekarang tumbal lightnya guys. Oke, lanjut lagi, balik ke skill-skillnya. Aduh, kok mulai dari bawah lagi. Nih. Caranya adalah kita search from kuat ya. KWAT. Kok nggak ada? Oh, ini ada. Si kuat. Oke, search. Nah, ini Chiron. Oke, Chiron skillnya apa aja? Dia adalah tipe warrior. Gimana cara gue tahu tipe warrior? Karena di sini ada simbol pedangnya guys, ada simbol pedang. Dan dia tipe light karena di sini ada simbol lightnya. Ya iyalah ya. Oke, yang skill pertama namanya Flare Bolt guys. Jadi dia akan menembakkan 3-5 panah ke musuh di depan. Masing-masing panah ini menghasilkan 60% physical damage. Totalnya 180-300% karena ya 3-5 kali 60% ya total damage gitu. Ignoring 30% defense dan mengaplikasikan damage bonus untuk 1 giliran. Cooldown 2 giliran. Oke, jadi kalau kita lihat ada 3-5 ini, apa sih guys yang langsung kebayang? Yang langsung kebayang itu adalah hero yang mirip-mirip kayak skill satunya si Chiron ini. Jadi contohnya adalah si Ratatoski guys. Ratatoski juga skill satunya kayak gitu ya, random mainannya, 3-5 magical pine cone gitu. Jadi mirip kayak skill Ratatos, bedanya adalah Ratatos itu kita nggak tahu dia akan nyerang siapa gitu. Yang pertama doang kita tahu dia akan nyerang support ya, tapi seterusnya pine cone kedua sampai kelima kita nggak tahu akan nyerang siapa. Nah, si Chiron ini kita tahu dia akan nyerang siapa, karena dia akan nyerang satu orang musuh ini, karena enemy doang ya, bukan enemies gitu. Jadi dia akan nyerang satu orang doang di barisan depan sebanyak 3-5 arrow, menghasilkan total 180-300% damage. Terus dia mengignore 30% defense. Ini mirip kayak skill satunya si Poseidon ya. Ignore 30% def dan apply damage bonus untuk 1 giliran. Nah, tadi gue sempet nanya sih ke si kuat-kuat, damage bonus 1 giliran ini maksudnya apa? Gitu, berapa persen damage bonusnya, terus ke siapa aja gitu. Tapi mungkin karena bahasanya bahasa dewa, jadi kita belum tahu ya damage bonus ini apa gitu maksudnya. Tapi tadi gue nonton video yang dikirimin sama si kuat-kuat, harusnya damage bonus ini hanya berlaku untuk si Centaur doang. Jadi Centaur akan mengebuff dirinya sendiri dengan damage bonus untuk 1 giliran setelah dia menggunakan Flare Bolt ini gitu. Oke, kita lihat dulu skill keduanya apa. Skill keduanya seperti biasa itu menambah statusnya si Chiron ini. Jadi menambah 40% attack, menambah 20% HP, menambah critical rate 15%. Terus ada efek tambahan. Ketika temen-temennya attack, nge-chase atau retaliate, Chiron ada 90% kemungkinan untuk melakukan normal attack gitu. Setiap temen memberikan Chiron maksimum 2 attack, 5 attack maksimum per giliran. Oke, dari skill 2 ini kita tahu si Chiron critical rate-nya harusnya lumayan gede ya guys. Ada critical nambahan 15% gitu. Terus ketika musuh nyerang, chase atau retaliate, maksudnya ya nyerang dengan skill atau dengan serangan biasa. Chase itu apa? Chase itu kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di bagian rune ya. Di bagian rune itu ada rune namanya chase, dan ya betul, chase itu adalah ketika teman kita melakukan ini. Kalau ada musuh yang mati, dia yang dibunuh sama teman yang pakai chase, dia akan nyerang lagi ya dengan pukulan biasa. Nah, pukulan biasa itu yang dilakukan dengan rune chase ini bisa menyebabkan si Chiron melakukan serangan biasa gitu ke musuh. Atau retaliate. Retaliate ini maksudnya kayak
skillnya Gaming, skillnya Cynthia, skillnya Thor gitu. Jadi ketika musuh nyerang mereka akan nyerang balik lagi gitu. Dan kemungkinannya lumayan gede ya guys. 90% kemungkinan si Chiron ini menyerang musuh ketika teman kita nyerang gitu. Jadi seseorang nyerang, Chiron akan ikutan nyerang gitu. Jadi dia follower guys. Mantul banget nih. Mantul banget. Oke. Dan kalau kita lihat tadi ya, attack sama critical-nya lumayan tinggi gitu. Jadi mantul banget. Oke. Setiap temen akan memberikan Chiron maksimum 2 attack dan 5 attack maksimum per giliran. Di sini gue akan jelasin dengan gambar ya guys. Jadi oke. Di sini gue pingin dulu. Jadi kalau ada temen kita si A, B, C, D. Si A nyerang, tut, pukulan berantai habis itu, tut. Wah, si Chiron akan ikutan nyerang nih. Nyerang. Gitu. Si B nyerang, tut, pukulan berantai, bet. Si Chiron akan ikutan nyerang, det. Si C nyerang, pukulan berantai juga. Si Chiron akan nyerang, det. Nah, tapi berhenti sini doang. Karena maksimum itu untuk satu giliran Chiron cuma akan nyerang 2 kali dari skill 2-nya. Gitu, cuma akan nyerang 2 kali dari skill 2-nya. Nah, tapi dari satu temen itu dia cuma bisa maksimum 2 kali doang. Berarti kalau si A, misalnya si A ini adalah si Gaming ya. Si Gaming kan bisa nyerang 5 kali gitu. Ya 6 kali sih sebenarnya sama serangan dia normalnya. Terus dia counter musuh yang nyerang dia gitu. Nah, si Chiron cuma bisa nyerang 2 kali pertama ya. 2 kali yang pertama gitu. Karena tadi ya maksimum untuk satu giliran itu cuma 2 attacks guys per temen. Itu maksimal 5 attack untuk satu giliran. Oke. Tapi ini kita ngomongin cuma attack yang dihasilkan dari skill kedua ya. Kita nggak ngomongin tentang skill 1 guys. Jadi untuk satu giliran harusnya si Chiron bisa nyerang lumayan banyak. Tujuannya apa dia nyerang banyak-banyak? Itu ada di skill ketiganya guys. Oke, jadi sekarang kita bahas skill 3-nya. Skill dan normal attack ada 100% kemungkinan untuk memberikan 1 stack Arrow of Light untuk si Chiron. Jadi bisa trigger maksimum 6 kali per giliran. Setelah melakukan itu, Chiron ketika sudah mencapai 15 stack Arrow of Light, Chiron akan menggunakan Divine Arrow Rain gitu, dan mengkonsumsi semua stack Arrow of Light. Tidak dapat memberikan Chain Strike Effect unaffected by challenge. Boost Chiron attack 1,6% per stack. Setelah 15 stack, Chiron akan menggunakan Divine Arrow Rain sampai akhir battle dan tidak dapat di-dispel. Divine Arrow Rain itu melakukan 150% physical damage ke semua enemy, damage plus 20% kalau target dalam konduktif. 70% kemungkinan apply konduktif untuk 3 giliran untuk musuh-musuh yang belum ada konduktif. Oke, kita mulai dari atas dulu. Skill dan normal attack ada 100% kemungkinan kenain memberikan 1 stack Arrow of Light ke Chiron-nya ya. Jadi ini sangat-sangat berhubungan sama 2 skill pertama ya guys. Jadi di skill pertama itu Chiron bisa nyerang 3-5 kali gitu. Tut atau tut gitu. Kalau misalnya pakai pukulan berantai ya berarti bisa sampai 6-10 kali. Gitu. Tapi di sini ada batasnya ya. Maksimum cuma 6 kali per giliran. Kenapa mesti dibikin 6 kali per giliran ya? Setelah melakukan itu, Chiron kalau misalnya udah mencapai 15 stack Arrow of Light, Chiron bisa menggunakan Divine Arrow Rain. Oke, jadi kalau udah nyampe 15 stack, Chiron bisa menggunakan skill khususnya ya. Namanya Divine Arrow Rain, itu menghasilkan 150% damage ke semua musuh guys. Damage ditambah 20% kalau dalam status konduktif. Konduktif ini adalah skill yang sangat-sangat disukai sama teman kita yang doyan main setrum-setruman, petir-petiran. Apalagi kalau bukan si Zeus. Jadi skill 1 Zeus ada memberikan efek kesetrum ya. Gue lupa sih di Idle Legends namanya efek kesetrum ya. Jelek banget namanya setrum. Konduktif guys. Jadi kalau musuh yang ada status ini diserang, serangan itu akan memberikan damage tambahan sebesar 15% dari attack-nya si caster. Gitu. Jadi orang yang mengeluarkan konduktif ini akan
uh, memberikan damage tambahan ketika temennya menyerang atau dia sendiri menyerang musuh itu gitu untuk 3 giliran. Mantul banget ya. Jadi diserang 3 kali itu bisa membuat musuh terkena 45% damage dari si Chiron ini. Gila. Berasa nggak guys kuatnya guys? Kuatnya berasa nggak tuh? Terus kalau misalnya musuhnya belum ada status konduktif, ya ada 70% kemungkinan apply konduktif itu. Gitu. Dan ini 70% lumayan gede sih guys, lumayan gede sih. Oke, terus di sini juga dibilang tidak bisa trigger chain strike like effects gitu. Chain strike like effects. Jadi ketika Divine Arrow Rain ini keluar, ya nggak bisa kalian punya pukulan berantai ya nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar 2 kali Divine Arrow Rain-nya, cuma bisa keluar sekali doang. Gitu. Terus tidak bisa di effect by challenge ya. Jadi kalau misalnya dia lagi di dalam status provoke, tetap akan keluar si Divine Arrow Rain ini guys, gitu. Karena kalau kita lihat skill 3 ini adalah skill pasif ya. Skill pasif. Gitu, bukan skill aktif kayak skill satunya. Jadi skill satunya cuma satu-satunya skill aktif yang dia punya. Gitu. Dan ada lagi efek tambahan lagi. Setiap stack Arrow of Light akan memberikan damage attack tambahan sebesar 1,6% per stack. Gitu. Jadi kalau misalnya stacknya udah nyampe 10 stack, ya dia akan nambah damage-nya 16% gitu. Kalau udah nyampe 15 stack, dia akan bertambah jadi berapa tuh? 1,6% dikali 15, 10 itu 16, tambah setengahnya lagi 24% ya guys. Nambah attack-nya 24%, dan tuh lumayan gede banget sih guys. 24% attack, terus kalau misalnya dia nambah 20% dari konduktif, udah nambah berapa tuh guys? Tambah dikali 150%. Wah, gila. Bombastis sih ini keluar kalau keluar Divine Arrow Rain ini guys. Oke, kita lihat lagi skill keempatnya, namanya Holy Light Form. Holy Light Form ini trigger ketika HP-nya si Chiron ini kurang dari 50%. Ketika efek ini keluar, dia akan dispel semua status efek, menambah damage-nya sebesar 15%, terus menambah resistance control sebesar 10% sampai dengan akhir battle dan tidak bisa di-dispel. Kalau kita ngomongin tentang perubahan-perubahan Henshin itu mirip kayak si Neza sama si Nidhogg. Berarti si Io lagi demen ya main perubahan-perubahan nih guys. Gila, semua banyak banget hero yang bisa berubah-berubah. Tinggal si air sama angin belum ada yang bisa berubah-berubah. Jadi efeknya di sini sedikit berbeda ya sama si Neza sama Nidhogg, karena bertahannya bukan cuma 4 giliran tapi sampai dengan battle selesai. Wow, gila sih guys. Ketika berubah dia akan nambah damage-nya 15%, control rest 10%. Control rest itu bagus berarti ya buat ngelawan musuh-musuh yang punya kontrol, kayak contohnya Abaddon sama si misalnya Anubis gitu bisa nge-stun, atau si hero-hero air ya biasanya bisa nge-stun, Jormungand atau si Yosha gitu. Jadi lumayan oke sih nambah 10%. Terus nambah physical damage 15% loh guys. Gila nggak sampai dengan akhir giliran. Skill satunya udah ignore damage, ignore defense 30%. Terus nambah lagi ada damage bonus, kita nggak tahu damage bonusnya berapa. Terus kalau misalnya keluar 5 arrow itu 300% damage loh guys. Itu gede banget sih guys. Gede banget. Kalian coba bandingin sama Poseidon paling cuma berapa persen gitu. Poseidon kalau nggak salah 220-an persen gitu ya kalau nggak salah ya. Ini 300% guys bisa 300% gitu. Keluar 4 arrow 200%. 240%. Wah, gila sih. Kuat banget sih guys. Dan cooldownnya cuma 2 giliran. Sama ya kayak si Rathatos juga keluarnya 2 giliran sekali ya. Ya kalau kalian main Idle Legends mungkin ada yang belum tahu, nanti si Rathatos akan di-buff, diturunin cooldown dari 4 giliran jadi 2 giliran. Oke. Yang jadi masalah di sini ya mungkin biar nggak terlalu imba ya. Dia cuma bisa trigger maksimum 6 kali per gilirannya Arrow of Light ini. Meskipun flare bolt-nya 3-5 arrow. Jadi kalau kita lihat ya di giliran pertama itu, ini kita hapus dulu. Di giliran pertama dia bisa keluarin 3-5 ya. Bet atau sampai 5 gitu. Kalau ada temen yang nyerang 3 kali aja,
ada nyerang 3 kali ya dia akan langsung dapat 6 stack ya di giliran pertama gitu. Dan ada temen yang nyerang 3 kali sih nggak terlalu susah ya guys menurut gue ya. Gitu. Oke, karena hero support aja banyak yang tipenya memberikan damage ke musuh kayak Aleria, kayak Pan gitu kan memberikan damage ke musuh dan setiap kali dia mereka memberikan damage ke musuh ada 90% kemungkinan si Chiron-nya akan mengeluarkan pukulan normalnya yang memberikan efek tadi ya Divine Arrow Arrow of Light gitu. Terus di giliran kedua ya banyak juga skill-skill yang keluar gitu. Oke, ya mau semua giliran juga bisa banyak yang memberikan damage ke musuh sih. Giliran kedua 6 lagi. Giliran ketiga si Chiron akan mengeluarkan skill satunya. Chiron mengeluarkan skill satunya itu udah pasti langsung keluar Divine Arrow Rain ya. Divine Arrow Rain namanya. Divine Arrow Rain gitu. Pasti akan langsung keluar 6 plus 6 plus 3 gitu. 15 stack langsung keluar. Gila banget sih guys. Gila banget sih. Dan ini sebenarnya nggak terlalu susah ya untuk dapetin 6 di giliran 1 sama giliran kedua kecuali teman-teman kalian banyak yang kena stun, kena apa gitu. Kena freeze, nggak bisa gerak. Wah, gila sih guys. Ini gila banget sih. Tapi ya mungkin jeleknya si Karen ini kalau misalnya teman-temannya udah mulai abis ya guys ya. Kalau mulai abis berarti bisa aja ini nggak 6 ya keluar di giliran pertama, mungkin cuma 4 gitu kalau misalnya dia cuma keluarin 3 kali ya skill satunya gitu. Jadi Chiron ini sangat bagus ketika teman-temannya masih utuh guys, masih utuh. Semakin sedikit temennya dia akan semakin mampu sih, maka keluaran skillnya itu semakin sedikit gitu. Oke. Jadi harusnya ini skill-skillnya si Chiron harusnya lumayan gampang ya guys ya. Intinya dia cuma punya satu skill aktif, sisanya semuanya skill pasif dan dia bisa berubah. Unik banget sih hero ini sih, bisa berubah terus ada skill pasifnya banyak. Ini mirip kayak Thor ya jadinya guys ya. Skill aktifnya cuma satu, sisanya skill pasif. Kenapa Warrior Light tuh demen banget pakai skill pasif? Nggak ngerti. Oke, nggak kurang kreatif nih kayak CEO nih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Excel kita, ke spreadsheet kita. Kita sekarang akan ngomongin tentang statsnya si Chiron ya. Jadi di sini kita buka dulu stats plus bonusnya. Stats plus bonusnya kita mulai dari speed biasa ya. Kita doyannya sama speed ya guys. Oke, kita sort dari yang paling gede. Yang paling gede tetap si Zeus ya guys. Tetap si Zeus. Banyak nih hero light yang kenceng-kenceng speednya guys. Hampir semua hero light itu di top ya speednya. Dan Chiron ini ada di nomor 10. Nomor 10 dia speednya 1572 sama kayak Thor 1572 guys. Di bawah Seshat sedikit ya. Di bawah Seshat sedikit 1573 banding 1572. Gila, dia lebih kecil 1 speed doang gitu dari si Seshat. Ya kalau kita lihat si Seshat skill 2-nya itu ini ya guys. Dia ada nambah speed nih guys 30 gitu. Padahal si Chiron nggak ada nambah speed, dia namanya critical ya. Gila, dan itu udah menyaingi si Seshat. Gila banget sih. Emang hero light kenceng-kenceng ya speednya guys. Oke, sekarang kita ke stats plus bonus lagi. Dari sisi speed dia ada di nomor 10. Lumayan kenceng sih guys. 10 dari 47 itu kenceng banget sih. Gitu. Dan di sini dia warrior. Ya sama Thor sama sih, warrior dengan speed tertinggi ya. Barengan sama Thor. Itu 1572. Gila sih. Gila banget sih. Oke, lanjut ke attack. Attack-nya kira-kira dia di posisi berapa? Oh, dia di posisi nomor 4 guys. Gue gampang ya liatnya yang gambarnya NA aja yang not available gitu, karena gue belum punya gambarnya si Chiron guys. Gila. Dia di top 4 loh guys. Ya di top tetap paling kuat ya. Di bawahnya Dark Lord gitu. Berarti dia adalah hero warrior non dark dengan attack tertinggi. Gila. Hero warrior emang attack-nya kuat-kuat ya kelihatannya ya. Yang match speednya yang kenceng-kenceng ya. Gila sih. Mantul banget sih. 53007. Si Thor ada di nomor 9. 50502. Itu bedanya 2500. Gila, mantul sih. Ini kuat banget sih.
kuat banget attack-nya ya. Oke, kita lihat dari sisi HP sekarang. Dari sisi HP, kayaknya sih dia nggak di atas ya. Ini tipe warrior gitu, HP-nya. Oh, si Hades tapi nomor 10 tuh. Tipe warrior biasanya HP-nya nggak. Tuh Valkyrie nomor 16. Chiron di nomor 22. Ya, Valkyrie karena memang dia butuh diserang ya untuk keluarin efek skill 2-nya ya, yang burn musuh. Chiron di nomor 22. Dan dia mau HP kecil mau enggak sih sebenarnya nggak terlalu relevan. Kayaknya si Chiron ini nggak bagus ditaruh di depan ya. Nggak ada skillnya yang ada defense-nya gitu. Beda sama saudaranya si Thor skill 2-nya ada mengurangi damage kalau misalnya lebih dari 30%. Oke. Defense gua nggak akan lihat. Jadi itu kira-kira statusnya dari si Chiron. Sekarang kita masuk ke pembahasan rune-nya. Jadi di sini gue udah bikin untuk si Chiron dari SS sampai E ya. Kita mulai dari yang SS dulu guys. Rune apa yang wajib bagi Chiron? Sebenarnya setelah gue pikir-pikir lagi, pukulan berantai ini sebenarnya bukan SS ya guys ya. Sebenarnya dia nggak terlalu perlu pukulan berantai 3 sih. Karena tadi gue lupa dia dibatasin skill 3-nya gitu. Dibatasin skill 3 jadi cuma bisa 6 doang. Gue kira nggak ada batasan, ternyata ada batasan. Jadi gue ralat ya. Pukulan berantai bukan SS. Ini bukan rune yang wajib digunakan. Jadi rune yang wajib digunakan adalah rune rage guys. Rune rage ini sangat-sangat wajib karena critical rate-nya si Chiron tuh lumayan gede. Tadi bertambah 15% dari skill 2-nya. Jadi rage ini benar-benar bagus sih. Nambah damage-nya 30% ketika keluar crit. Terus yang kedua adalah skill rune penembusan. Mengabaikan 30% defense target. Penembusan ini seperti yang gue infoin sebelumnya, ini merupakan rune yang lumayan wajib buat tipe warrior sama mage ya. Karena mengabaikan 30% def ini setara dengan sekitar 20%-an penambahan damage guys. Nah tadi kalau kita lihat si Chiron itu skill satunya udah ada ignore defense. Apakah nge-stack dengan penembusan 3? Jawabannya adalah nge-stack. Itu gue udah tes di Poseidon dan damage-nya nge-stack. Jadi stack-nya itu benar-benar menambah damage. Jadi kalau tadi gue bilang ya 30% mengabaikan defense itu setara dengan 20%-an nambah damage. Anggap aja 20%. Tambahan penembusan lagi 30% lagi itu efeknya lebih dari 20% plus 20% guys. Efeknya bisa sampai 45%-an gitu. Jadi efeknya kumulatif plus bonus. Jadi bisa dibilang efeknya bagus banget gitu kalau ditambahin lagi sama penembusan. Oke, pukulan berantai tadi ya menurut gua nggak terlalu perlu untuk dipakai gitu. Karena dibatasin skill 3 yang kecuali teman-temannya Chiron udah pada mati baru mungkin berguna ya pukulan berantai 3 gitu. Dan kenapa menurut gua pukulan berantai bisa jadi nggak terlalu bagus karena skill 2-nya yang ketika dia nyerang musuh, ketika teman-temannya nyerang, itu nggak akan bisa trigger pukulan berantai 3. Dan tadi ya Divine Arrow Rain-nya itu juga nggak akan bisa trigger pukulan berantainya juga. Gitu. Jadi sebenarnya kurang bagus sih. Ini gue akan ralat ya. Gue akan ralat menjadi, menurut gue B ya. B aja sih cukup sih. Gitu. Bisa kalian pakai, bisa enggak. Tapi menurut gue nggak usah dipakai. Kenapa? Salah satu alasan lagi karena kalau musuhnya pakai rune ini guys, rune apa tubuh dewa itu akan membuat damage-nya berkurang ya 30% gitu kalau di level 3. Jadi menurut gue nggak usah dipakai aja sih. Mending kalian tambahin damage-nya aja. Oke, sekarang kita masuk ke rune S. Rune S itu apa aja? Yang pertama menurut gue adalah rune Swift. Kenapa rune Swift atau rune cepat? Karena ya kalau kita lihat tadi skillnya apa sih yang berhubungan sama cepat? Dia mau jalan duluan, mau jalannya belakangan kan tetap aja tunggu temennya nyerang duluan kan, gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini skill satunya ada apply damage bonus untuk satu giliran guys. Kalau misalnya si Chiron ini jalannya terakhir, damage bonusnya ini nggak akan terlalu berguna jadinya gitu. Karena lebih berguna kalau si Chiron jalan duluan keluarin flare bolt ini, terus bertambah damage-nya, terus baru teman-temannya nyerang. Habis itu Chiron ikutan nyerang. Gitu, baru bertambah damage bonusnya. Jadi menurut gue speed bisa jadi salah satu yang lumayan oke sih. Ditambah lagi si Chiron kan tadi speednya di nomor 10 ya guys, berarti nambah 15% tuh lumayan bagus sih. Itu lumayan gede. Oke, yang kedua rune S yang bagus banget. Rune S itu maksudnya bagus banget ya guys ya, nggak wajib tapi bagus banget kalau dipakai. Itu adalah menambah critical rate-nya.
Kalau misalnya tadi kalian udah pakai Rune Rage, ditambahin lagi dengan Rune Berserk ini, jadinya mantul banget sih. Makin bertambah kemungkinan keluar critical-nya gitu. Nggak usah dijelasin panjang lebar, itu udah pasti bagus banget. Terus yang ketiga ada pengampunan 3. Kenapa pengampunan 3? Karena ini menambah attack sebesar 6%. Terus kalau misalnya Chiron diserang dengan damage melebihi 40% HP max-nya, ada 30% peluang mengurangi 50% damage yang diterima. Jadi kalau kalian lihat tadi Chiron itu apalagi kalau berubah ya, dia attack-nya akan semakin tinggi gitu. Kemungkinan besar dia akan jadi attack tertinggi di tim kalian. Base attack-nya aja udah tinggi, ditambah bonus-bonusnya ini lagi. Gila sih guys, gede banget. Kalau ngelawan musuh kayak Hera, kayak Venus, mereka akan nyerang attack tertinggi, dan Chiron kemungkinan besar akan terkena serangan mereka. Jadi kalau misalnya Hera keluar skill satunya critical-nya dan biasa sakit banget ya, Venus juga sama. Ada bagusnya pakai pengampunan sih guys, untuk membuat si Chiron-nya bertahan hidup lebih lama gitu, supaya nggak langsung mati gitu. Bisa aja langsung mati kan kalau misalnya Hera damage-nya gila-gilaan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah Assault atau kekuatan dewa. Di sini memberikan damage fisik sebanyak 15% dan attack 300. Dan ini bagus sih guys, bagus banget karena menambah damage-nya ya. Segala sesuatu yang menambah damage pasti bagus buat Chiron. Yang ketiga, Pursuit. Pursuit ini kalau misalnya Chiron melakukan critical, ada 80% kemungkinan untuk melakukan serangan fisik lagi gitu. Dan ini bisa men-trigger keluarnya skill 3-nya ya. Gua nggak tahu sih, kalau ini kan ngomongnya serangan fisik ya. Kalau misalnya skill 2-nya keluar critical, apakah akan nyerang lagi? Bisa jadi enggak ya, nggak tahu. Kalau kalian main Thor, bisa komen aja di bawah. Tapi gue belum pernah lihat sih Thor mengeluarkan counternya 2 kali ya gitu. Mungkin kurang bagus, mungkin bisa jadi gitu. Kalau misalnya kalian tahu bisa komen aja di bawah. Tapi ya gue ralat dulu deh guys, nggak apa ya, ralat ya, namanya juga manusia, bisa salah ya. Dipikir-pikir lagi sih sebenarnya sih. Oke. Yang ketiga ada Life Drain, tapi Pursuit ini menurut gue lumayan oke sih. Karena kalau skill satunya critical dan Quan Pursuit, dia ada kesempatan nyerang lagi sekali gitu. Jadi lumayan oke sih. Tapi menurut gue A aja sih. Dipikir-pikir lagi antara S atau A, gue pilihnya A aja. Yang ketiga, terus rune S berikutnya adalah Life Drain. Life Drain ini karena si Chiron akan sering banget nyerang, dan setiap kali dia nyerang, dia akan dapat 30% dari damage yang dihasilkan. Jadi bertahan hidupnya semakin oke guys. Mantul banget. Oke, lanjut. Tapi akan berkurang sih efeknya kalau misalnya banyak teman yang mati, karena kemungkinan dia keluarin serangan normalnya semakin sedikit ya. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang ke rune yang A. Rune yang A ada apa aja? Ada anti-heal. Jadi ini tipe-tipe yang special attack ya. Karena si Chiron akan nyerang banyak orang, skill-skill yang bersifat special attack, yang menurut gue special attack, itu bagus banget. Contohnya anti-heal 3, mengurangi efek heal dan pendapatan heal musuh untuk 2 putaran. Ini kayaknya perlu gue update deh, karena kemarin abis update Gabriel udah berubah ya. Soul Rip juga sama. Soul Rip juga bagus karena memberikan efek nggak bisa nge-revive dan tambahan persentase damage kalau musuh ada rune berkah atau revive gitu. Jadi oke banget. Dispel juga mantul. Kalau misalnya kalian nggak punya Hera, kalau misalnya kalian di tim nggak pakai Hera, ini Dispel rekomendasi banget sih. Jadi kalau musuh diserang, efek-efek positifnya akan hilang gitu. Tambahan damage, terus shieldnya gitu bisa hilang. Provokasi 3 juga oke. Apalagi kalau Chiron jalan duluan ya guys ya. Kalau dia jalan duluan, ketika Divine Arrow Rain-nya muncul, musuh akan kena provokasi. Dan tadi Chiron tuh speednya lumayan kenceng guys. Jadi provokasi ini ya, seperti yang gue infoin sebelumnya, provokasi bagus untuk hero yang menyerang banyak orang dan speednya cepat. Dan Chiron memenuhi 2 kriteria itu. Terus yang ketiga lambat, nggak usah dibilang lagi, ini bagus banget. Apalagi Chiron menyerang banyak musuh. Tekanan juga bagus, karena menambah damage ya. Segala sesuatu yang menambah damage, akurasi juga menambah damage 15% dalam satu slot cepat. Terus nambah hit juga, jadi bagus banget. Follow up juga lumayan oke. Kalau misalnya Chiron berhasil bunuh, dia akan melakukan serangan lagi. Pursuit tadi yang kita pindahin jadi A. Oke, lanjut biar nggak terlalu panjang durasinya. Yang B sekarang. Yang B ini adalah rune-rune yang opsional. Warpath 3 bisa bagus, bisa enggak, tergantung. Kalau musuh ada yang nyerangin si Chiron jadi bagus, kalau enggak ya jelek. Itu Impact 3 bisa bagus, bisa enggak juga, tergantung musuhnya apa ya. Kalau musuhnya itu tipe yang main shieldnya banyak-banyak,
ya bisa jadi impact kurang bagus, karena bisa aja Kyren nggak bisa menghasilkan damage lebih dari 26% HP musuh gitu. Bisa aja, tapi tergantung juga sih. Oke, Exorcism bagus karena damage plus 30% ke Holy Spirit, tapi kalau musuh nggak pakai Holy Spirit ya nggak ada gunanya gitu. Pukulan berantai juga kita tadi pindahin ke B ya. Gua nggak akan bahas lagi. Heroic 3 cuma bertahan 2 giliran doang. Sebenarnya efeknya bagus plus 20% damage, tapi cuma bertahan 2 giliran. Oke, lanjut ke rune C, D, dan E. Ini gua nggak akan bahas terlalu banyak karena rune-rune ini harusnya nggak terlalu berhubungan ya sama si Kyren ya. Yang C mungkin. Yang C itu ada tubuh dewa, ada dodge. Ini buat menambah kemungkinan Kyren bisa bertahan hidup ketika aja serang musuh. Pemurnian juga sama. Tapi pemurnian tadi dia udah ada anti control ya di skill 4-nya ya guys. Kalau misalnya dia berubah gitu, anti control juga sama. Ya ini bisa kalian lihat sendiri nanti yang C, yang D apa aja. Gitu, gua nggak akan bahas terlalu detail. Yang E ini yang berhubungan sama magic-magican yang nggak ada gunanya sama sekali buat si Kyren. Oke, ini nanti akan gue share di deskripsi guys, bisa kalian langsung cek aja. Oke, kita lanjut. Ngapain gue keluar? Kita lanjut ke sinergi ya. Ini adalah topik terakhir guys. Dan ini yang paling banyak memakan, bukan makan ya, yang paling banyak bikin gue minum air guys. Banyak banget. Oke, jadi di sini gue juga ranking berdasarkan SS, S, A, B, C, dan D gitu. Jadi apa aja sih SS itu yang paling bagus ya dikombinasi sama Kyren. Coba kita sekarang filter aja si Kyren dari yang SS dulu ya guys. Oke, dari sisi SS, menurut gue yang bagus banget dikomboin sama si Kyren itu ada Alleria, Gabriel, Thor, dan Zeus. Kenapa? Karena Alleria yang pertama ya. Alleria skill satunya itu memberikan damage guys. Damage itu setiap kali dia nyerang, si Kyren juga akan ikutan nyerang. Dan ada efek armor break juga gitu. Kalau Kyren udah dikasih penembusan, skill satunya juga ada ignore death, terus tambah lagi Alleria lagi 40%, itu bener-bener abisin death musuh guys. 30% plus 30% plus 40%. Udah musuh nggak ada defense lagi guys. Kacau banget. Gabriel juga sama. Gabriel juga memberikan efek armor break ya, 40%. Dan tuh gila banget sih guys. Gila banget sih. Ditambah lagi Alleria, skill 3-nya bisa menambah attack-nya si Kyren. Terus bisa nge-heal juga. Dan dilihat dari segi elemen juga Alleria sangat-sangat kompatibel ya, sama-sama tipe light guys. Gabriel juga sama, dari elemen juga sama-sama bagus. Gabriel juga ada skillnya DB ya, si Bulwark itu ya guys ya. Jadi sangat-sangat bagus karena si Kyren ini juga critical rate-nya tinggi ya tadi ya guys ya. Jadi bisa bantuin si Gabriel meledak-meledakin efek DB-nya. Oke. Thor juga bagus banget. Ini kalau gue bisa kasih triple S, gue kasih triple S nih untuk Thor nih. Jadi Thor itu sinerginya sangat-sangat tinggi ya dengan si Kyren. Karena si Kyren bisa memunculkan efek tadi ya konduktif ya guys, kesetrum gitu. Dan Thor itu juga dia bertambah damage-nya kalau musuh dalam keadaan kesetrum. Jadi dua saling melengkapi guys. Thor itu juga nyerangnya per giliran bisa banyak banget. Setiap kali dia diserang musuh dia nyerang balik gitu. Dan ketika dia nyerang balik, Kyren juga akan ikutan nyerang gitu, meskipun Kyren terbatas cuma 2 kali untuk satu hero ya, tapi ini benar-benar saling melengkapi sih guys. Jadi buat kalian yang main Thor, Kyren adalah hero yang bagus banget buat kalian. Terus yang terakhir adalah Zeus. Kenapa Zeus? Padahal si Kyren sendiri udah bisa keluarin efek konduktif ya, tapi Kyren baru akan mengeluarkan konduktif itu ketika dia mengeluarkan Divine Arrow Rain-nya gitu. Jadi kita maunya Zeus udah kasih efek konduktif dulu ke musuh sebelum si Kyren mengeluarkan Divine Arrow Rain-nya biar bertambah damage 20%. Karena damage 20% itu nggak akan terjadi kalau misalnya sebelum Kyren mengeluarkan Divine Arrow Rain keluar itu dulu gitu. Ngomong apa gue? Tapi ya gitulah guys kira-kira. Oke, lanjut ke yang S ya guys. Yang S ini juga bagus banget sih. Bagus banget dikomboin sama si Kyren. Ada 2 ya. Yang pertama si Raphael. Kenapa S? Karena dari segi elemen dia juga sangat-sangat mendukung dan Raphael bisa melindungi Kyren dengan skill 3-nya. Skill 1-nya si Raphael juga kalian lihat tadi base speed-nya lebih tinggi dari Kyren ya. Jadi bagus banget si Raphael
memberikan tambahan attack 25% dan critical rate ke Chiron sebelum Chiron mulai nyerang-nyerang gitu. Jadi oke banget sih, oke banget. Terus Cynthia, kenapa Cynthia gue kasih S? Karena Cynthia skill 4-nya itu bisa membuat tambahan damage bagi Chiron ya, yang menyerang banyak orang juga gitu. Setiap kali Cynthia bertambah 1 stack, gue lupa nama debuff-nya apa, itu akan menyebabkan Chiron bertambah juga damage-nya. Terus si Cynthia juga bisa nge-heal Chiron ya. Chiron attacker tinggi, Cynthia akan kasih skill satunya ke Chiron gitu. Jadi lumayan bisa melengkapi juga. Jadi lumayan mantul sih guys. Jadi kalau ada musuh nyerang, Cynthia akan balas nyerang. Kalau temen nyerang, Chiron akan nyerang. Wah, gila, nyerang terus saya tuh pakai normal attack. Kenapa Raphael? Pertanyaannya kenapa Raphael gue nggak kasih SS? Karena Raphael skill 1 dan 3-nya itu nggak bersifat nyerang ya guys ya. Dia tipenya support banget gitu. Jadi menurut gue masih S sih. Kalau misalnya Raphael skill 1 atau 3-nya ikutan nyerang, ya baru itu SS. Oke, kita lanjut ke yang B. Lanjut ke yang A. Yang A itu menurut gue yang pertama ada Gaiming karena mirip kayak si Thor sama si Cynthia. Dia juga akan memberikan Chiron minimal 2 stack ya, minimal 2 stack Arrow of Light gitu. Oracle menurut gue A. Si Gaiming juga skill satunya bisa melindungi Chiron ya kalau misalnya dia diserang musuh gitu. Jadi menurut gue A sih, sinerginya lumayan ada gitu. Terus yang kedua ada Oracle, gue kasih A juga karena Oracle dari sisi elemen membantu gitu, sama-sama light, memberikan buff elemen array. Terus yang kedua karena Oracle bisa menghidupkan Chiron kalau mati atau menambah anti damage juga. Kenapa A? Kenapa bukan S? Karena Oracle sama kayak si Raphael nggak memberikan musuh damage yang bisa membantu Chiron mengeluarkan skill 2-nya itu. Terus ada lagi Pan gue kasih A meskipun dia elemennya elemen angin ya. Karena Pan skill 1 itu bisa keluar 2 kali dalam 3 giliran. Dan dia bisa meningkatkan attack dan speednya si Chiron juga. Jadi gue kasih A. Terus Pandora gue juga kasih A. Kenapa? Karena Pandora juga sifatnya bisa menyerang ya. Skill 1 dan skill 3-nya dua-duanya bisa nyerang gitu. Ada kemungkinan untuk menyerang musuh. Prometheus juga sama. Prometheus itu bisa membantu Chiron mengeluarkan damage yang lebih sakit ke musuh. Karena ada amplify damage ya. Gitu. Jadi oke banget sih. Jadi kalau Prometheus keluarin skill 1-nya di giliran pertama dan ketiga, ya Chiron juga akan ikutan nyerang gitu. Semua hero yang bisa membantu Chiron mengeluarkan skill 2-nya itu bagus sih guys. Titan juga bagus, mirip kayak Gaiming, kayak Thor, kayak Cynthia. Kalau misalnya musuh nyerang dia akan ikutan nyerang. Dan ketika Titan retaliate, si Chiron juga akan ikutan nyerang juga. Jadi menurut gue ini A sih. Oke, lanjut. Yang B, C, dan E gue langsung aja ya guys, tiga-tiganya. Karena durasi semakin panjang nih. Gue nggak mau bikin penonton ini ya tertidur. Jadi yang B di sini gue masukin di sini karena sebenarnya sinerginya karena mereka sifatnya menyerang ya guys. Sifatnya menyerang di giliran pertama dan giliran kedua gitu. Skillnya semuanya sifatnya menyerang. Karena ketika mereka menyerang, Chiron juga akan ikutan nyerang. Jadi gue kasih B. Chiron lumayan banyak nih. Ini hero warrior yang lumayan banyak sinerginya dengan hero-hero lain. Karena setiap kali hero lain nyerang, dia juga akan ikutan nyerang. Gue kasih Fenrir C karena Fenrir di skill satunya nggak ikutan nyerang ya guys ya. Gitu. Terus Heimdall juga gue kasih C karena skill satunya bukan sifatnya nyerang. Ilya dan Jormungandr kenapa gue kasih C? Karena kalau misalnya Ilya udah keluarin jurusnya terus musuh kena beku, terus si Chiron ikutan nyerang, wah itu berarti tinggal nyerang beberapa kali lagi udah langsung hilang freeze-nya gitu. Jadi kurang bagus sih sebenarnya sih, gue kasih C makanya. Kenapa gue kasih D? Karena ya dua-duanya sifatnya menyerang gitu. Neza juga sama, gue kasih C. Kenapa? Karena Neza bagusnya itu di combo sama hero-hero yang bisa memberikan burn. Gitu. Kalau nggak bisa memberikan burn kayak Chiron, ya sebenarnya agak kurang sih. Uriel juga sama kayak Neza. Kalau temennya nggak bisa memberikan efek curse, sebenarnya agak kurang sih. Gue kasih C. Kenapa bukan D? Karena yang tadi skill 1 dan skill 3 sifatnya menyerang. Oke. Itu dari hero sinergi. Kalau kita mau tahu counter Chiron apa? Chiron
Counternya sih sebenarnya lumayan banyak ya guys ya. Tipe hero yang doyan nyerang-nyerang itu sangat-sangat tidak suka bertemu dengan hero kayak Abaddon, Phoenix, terus siapalah yang ketika dia nyerang malah malah akan kena damage juga gitu sendirinya gitu. Kayak tipe Curse gitu, kayak tipe Burn gitu. Wah, Valkyrie juga sama gitu. Karen nggak demen ketemu musuh-musuh yang kayak begitu. Oke, terus Karen juga nggak punya skill defense ya guys ya, kayak Thor gitu. Jadi dia nggak akan demen hero-hero yang bisa nyerang belakang. Contohnya kayak si Nidhogg, terus contohnya kayak si Sphinx, tapi untungnya si Karen ini speednya gede ya, jadi swing serang dia, silence-nya itu harusnya nggak terlalu jalan gitu. Oke, paling itu dulu guys dari gua kali ini. Yang terakhir yang kita mungkin lumayan tertarik untuk melihat itu adalah videonya guys. Video si Karen beraksi. Kita nonton aja. Thank you banget si Kuat-Kuat udah sharing video dan udah sharing skill-skillnya si Karen ya. Berkat Kuat-Kuat konten ini jadi ada guys. Oke, kita nonton aja sekarang. Oh, si Karen ada di sini ya guys. Oh, dia di Ray Api. Kalau kalian bingung ini hero apaan, ini adalah Phoenix dengan skinnya guys ya, berubah jadi manusia. Wow, lihat tuh guys, dia dipakein pukulan berantai, tuh dia nyerang lagi, nyerang lagi, tuh nyerang terus guys, menyerang dia nyerang. Coba nih, Archie nyerang, dia nyerang tuh. Tapi stacknya nggak kelihatan ya di sini ya. Oh, tuh berubah guys. HP udah kurang dari 50%. Temen nyerang, dia nyerang. Terus stacknya udah 10 guys. Stacknya 10 tuh. Stack 10. Apa bedanya dia berubah sama enggak ya tadi ya? Nggak terlalu lihat sih. Oke. Mana sih Divine Arrow Rain-nya? Belum lihat. Tuh, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian punya Karen, kalian akan pakai pukulan berantai apa enggak? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih pakai pukulan berantai sih. Kenapa ya tadi gue kasih S ya? Pasti gue udah memikirkan sih. Gue kasih SS karena skill satunya cooldownnya cuma 2 giliran guys. Oh iya. Ntar gue ubah lagi deh di SS. Sebenarnya lumayan sih guys. Cuma kalau ketemu musuh yang pakai tubuh dewa, lumayan dipakai pukulan berantai ya sebenarnya. Apalagi kalau temennya banyak yang mati gitu, ntar gue balas juga. Gila, gue merevisi apa yang gue udah pikirkan dengan matang-matang sebelumnya. Oke, jadi kalau kalian mau nonton video ini langsung bisa join aja ke grup Discord-nya guys. Cari si Kuat-Kuat, minta sama dia link video ini guys. Mantul nih Kuat-Kuat. Oke, dan tuh Divine Arrow Rain-nya guys. Oke, mantul. Kuat-Kuat kenapa nangis Kuat-Kuat? Oke. Paling itu dulu guys dari gua. Kemarin sih ada lagi yang nge-share full bodinya si ini guys. Full bodinya si Karen nih. Tapi gua lupa di mana. Ya sudahlah. Oke. Thank you banget guys udah nonton video ini. Semoga kalian semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe supaya gue semangat terus bikin konten nih. Gue sambil nyari-nyari nih. Share juga ke teman kalian kalau misalnya ada info dari gue yang bermanfaat atau ke guild member kalian supaya guild kalian semakin berkembang dan semakin berjaya. Amin. Terus apalagi yang gue mau ngomongin biasanya? Lupa komen juga di bawah kalau misalnya menurut kalian gue ada yang salah info, kalau kalian ada pendapat lain atau kalian menurut kalian ada counter lain gitu, siapa tahu ada informasi yang gue kasih kurang, komen aja di bawah. Atau kalian mau nanya Ray apapun bisa komen aja di bawah. Ini udah nggak ketemu nih. Atau kalau misalnya kalian butuh cepet, join aja guys ke grup Discord ini. Banyak teman-teman di sini yang bisa bantuin kalian kalau kalian mau mengambil keputusan dengan cepat daripada komen di YouTube. Gue mungkin liatnya agak lama gitu. Bisa join aja langsung ya guys ya. Thank you banget semua udah nonton. Nggak ketemu nih. Thank you banget semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.